Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi para senior yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu pelihara hidup kita. Sehingga sampai saat ini kita selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Kita diberi damai sukacita juga yang luar biasa. Walaupun kita jauh ada di rumah masing-masing dan hanya bisa untuk mengikuti ibadah online, tetapi puji Tuhan, kita akan bisa lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan karena kita masih mempunyai waktu yang begitu banyak untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa membaca firman Tuhan, di mana kita akan selalu rindu dan rindu untuk selalu membaca surat cinta dari Tuhan Yesus. Kita akan buka kebaktian pada pagi hari ini. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah. Dan
persatukan hati kita untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu mengasihi kita semua. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pagi hari ini. Tuhan, satukan kami di dalam Tuhan. Kami akan tetap memuji memuliakan nama. Biar masih banyak pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami sekarang ini, terutama untuk COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di dalam negara maupun di dunia ini. Tapi kami percaya Bapa, Tuhan yang tahu, Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk para senior di dalam keluarga GKM ini, supaya senior tetap sukacita, senior tetap sehat, dan senior tetap diberkati oleh Tuhan. Kami sebentar juga akan bersukacita memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu oleh hamba-Mu Ibu Gracialina. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu tetap dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Dan Tuhan juga akan tetap memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita bisa hadir, bisa ada di tempat ini bukan karena kegagahan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita tetap ada, walaupun ada ibadah di dalam ibadah online, untuk bisa lebih menguatkan iman-iman kita dalam Tuhan. Mari kita akan memuji dengan penuh sukacita. Kita akan, walaupun di rumah, kita akan terus memuji ya, senior-senior, untuk bisa mengikuti puji-pujian ini. Apa yang kita nyanyikan bersama-sama, senior-senior yang ada di rumah pun ikut memuji-muji, supaya rohnya para senior bila terus menyala-nyala untuk terus berkobar-kobar. Mari kita akan memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya, kemudian hatiku penuh nyanyian, kemudian dilanjutkan kembali hati yang gembira. Kita akan memuji medley ya. Tuhan
benar-benar memuji memuliakan namanya. Amin. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan di mana akan disampaikan oleh Ibu Gracialina, pemimpin kita. Kita akan mendengarkan dengan benar-benar apa kata Tuhan pada hari ini melalui hambanya yaitu Ibu Gracialina. Dan kita akan membuka hati kita. Kita akan membuka roh kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu, untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, penuhkan aku dengan firman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang rasanya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu setelah 2 minggu absen berkaitan dengan kegiatan studi saya. Dan saya bersyukur bahwa pagi hari ini kita kembali dapat bertegur sapa sekalipun di dalam persekutuan doa senior yang dilakukan secara online. Tentunya persekutuan senior yang dilakukan secara online tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, karena kita tetap bisa saling bertegur sapa, tetap saling bisa mendoakan, karena di dalam Kristus kita semua disatukan di dalam anugerah dan kasih Tuhan.
Mari kita buka bersama satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, yang kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita buka Alkitab kita buka di dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan membuka bagian ini dan kita akan membacanya. Saya akan membaca menolong Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu silakan membaca di Alkitab masing-masing di tempat Bapak Ibu. Amsal 24 ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya akan ulangi, Amsal 24 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berbahagialah kita yang bukan saja fasih membaca firman Tuhan, tetapi terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amsal, kita tahu kitab Amsal ini adalah kitab yang berisi kumpulan ucapan-ucapan ringkas, ya. Dia tidak bertele-tele, tidak panjang lebar baru dia menyampaikan maksudnya. Dia adalah kitab yang berisi ucapan dan ungkapan-ungkapan yang ringkas dan nasihat untuk menolong kita, pembaca dan pendengarnya itu, untuk menolong kita mempunyai perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani disebutkan Amsal itu adalah Amsal dari Salomo. Berarti ini adalah kata-kata dan tulisan-tulisan hikmat daripada Salomo. Kita tahu ya, Salomo itu ketika dia ditanya oleh Tuhan, kamu mau apa? Dia nggak minta harta, nggak minta itu, dia minta hikmat. Ini luar biasa sekali. Dia tahu bagian yang paling penting, yang paling utama, yang tidak pernah bisa diambil orang lain, yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun, itu adalah hikmat. Dan itu yang dia pegang baik-baik. Dia butuh hikmat Tuhan untuk menjalani hari-hari yang dia lakukan. Dia mau ketika dia berjalan, dia mau ketika dia hidup, dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Amsal 24 ayat 10 jelas mengingatkan kepada kita, jika engkau, jika saya, jika Bapak Ibu, jika saudara-saudari semua tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, ini satu ungkapan yang sangat relevan kita diskusikan pada hari-hari ini. Kita diingatkan untuk tidak boleh tawar hati. Tawar hati dalam keadaan apa? Kalau kita mengkaitkan pada kalimat berikutnya, tawar hati pada masa kesesakan, ya wajarlah orang kesesakan itu tawar hati. Itu yang dikatakan dunia, Bapak Ibu. Tetapi hikmat Tuhan mengatakan sebaliknya. Justru di dalam kesesakan kita diingatkan untuk tidak boleh tawar hati. Kenapa? Ketika dalam kesesakan kita tawar hati, maka resikonya kekuatan kita akan menjadi semakin kecil. Berarti tidak ada hal positif, tidak ada gunanya jika kita tawar hati pada masa kesesakan. Lalu bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita saat ini? Di mana-mana serba terbatas. Kita saja tidak dapat berjumpa. Masalah corona belum berakhir. Kita mendengar kemarin bahwa ada letusan gunung Merapi yang aktif kembali dan cukup mengkhawatirkan, ya. Belum lagi masalah ini berakhir, kita setiap hari disibukkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Ada begitu banyak kekhawatiran di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, kita perlu mensyukuri itu semua. Kenapa demikian? Hidup memang seperti itu. Hidup memang selalu diwarnai dengan pergumulan, tangis dan air mata. Bukankah seorang bayi ketika dia lahir ke dunia ini, apa yang dia lakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Seorang bayi itu selalu nangis, Bapak Ibu. Kalau di ruang bersalin seorang bayi itu tidak menangis, dokter atau tim medis pasti akan segera melakukan tindakan supaya bayi ini menangis. Kenapa? Dengan menangis itu tandanya ada kehidupan yang siap dia jalani. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Tidak salah jika Amsal ini katakan kitab hikmah. Di sini letak hikmahnya, bahwa ketika kita menghadapi kesesakan, kita perlu mengumpulkan kekuatan kita. Kita perlu kuat untuk menghadapi kesesakan hidup ini. Dan satu, tidak boleh tawar lagi. Kita nggak boleh tawar hati. Tadi ada lagu yang sudah dinyanyikan di awal dari
ketika kita memulai ibadah kita secara online tadi, hati yang gembira adalah obat. Jika Bapak Ibu ingat, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ini terjadi dan sebelum kita punya jarak untuk bertemu, saya memberikan alternatif untuk kita menikmati hari-hari kita dengan baik. Caranya dengan cara praktis, Bapak Ibu. Saya pernah katakan, entah Bapak Ibu ingat atau tidak, tapi saya ingatkan kembali jika Bapak Ibu lupa. Saya katakan, kunci untuk bahagia dan sukses, wah sukses ya, sukses itu tidak ada kaitannya dengan jabatan dan sebagainya Bapak Ibu. Sukses menjalani hidup ini dengan baik. Saya ingatkan untuk kita selalu tertawa. Saya ingatkan untuk kita selalu bahagia. Dan kuncinya, resepnya saya katakan gini, satu hari jangan pernah tidak tertawa. Kalau kita tertawa satu hari satu kali, saya katakan Bapak Ibu lumayan bersukacita, ya. Kalau dalam satu hari Bapak Ibu tertawa 2 kali, maka saya katakan Bapak Ibu mulai bahagia. Jika Bapak Ibu dalam hari ini telah tertawa 3 kali, maka saya katakan kita sudah bahagia. Dan jika Bapak Ibu dalam satu hari tertawa 4 kali, maka Bapak Ibu bahagia plus awet muda. Bapak Ibu mau bahagia? Saya yakin kita semua mau. Saya pun mau Bapak Ibu ya. Mari kita nikmati semua. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, hikmat Salomo mengatakan bahwa kalau kita tawar hati terhadap kesesakan, itu nggak ada faedahnya. Justru ketika kita tawar hati menghadapi kesesakan, kita akan mengurangi kekuatan kita untuk berjuang. Jangan mau dikalahkan, jangan mau diintimidasi oleh kesesakan. Dan marilah kita bangkit menghadapi segala sesuatu dan kita melangkahkan kaki. Ya, memang kita tidak bisa melangkahkan kaki kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Kita memang harus tetap mengikuti protokol kesehatan di rumah saja supaya aman. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa show must go on. Hari akan terus berjalan dan kita akan terus menapaki kehidupan baru yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita dan semangat. Jangan sampai kita hilang kekuatan, jangan sampai kita patah semangat, tapi kita melakukan bagian kita dengan baik seperti yang firman Tuhan mau. Amsal 24 ayat 10 kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan dengan rendah hati hari ini, dan kiranya hidup Bapak Ibu dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Sukacita yang melampaui segala keadaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ada pokok-pokok doa yang mau kita doakan bersama. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat berjumpa hari ini. Sekalipun masih di dalam semua keterbatasan ini, sekalipun masih diadakan secara online, tapi kami tahu bahwa sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang Tuhan janjikan adalah sukacita yang melampaui segala keadaan. Biarlah sukacita daripada Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar kabar sukacita firman Tuhan pada hari ini. Satu hati kami berdoa, Tuhan pulihkanlah negeri kami, Tuhan pulihkanlah negara kami, Tuhan pulihkanlah kota kami. Biarlah keadaan ini cepat berlalu, badai ini cepat berlalu, dan kondisi kota dan negeri kami boleh berangsur-angsur membaik. Biarlah kuat dan teguh kami berharap kepada janji Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami penuh dengan sukacita ketika kami harus melewati hari-hari kami dengan segala keterbatasan ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gracia Hendrina yang telah memberikan firman Tuhan yang menguatkan hati kita dan mengingatkan kita supaya kita tetap sukacita, penuh sukacita dan kegembiraan. Terima kasih Bu Gracia. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan Bu Gracia Hendrina semakin dipakai Tuhan. Amin. Mari kita akan mengakhiri persekutuan doa senior pada pagi hari ini. Kita akan memuji betapa heranlah.